Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang Microsoft Word, dokumen panjang, gitu ya. Jadi Anda bisa ambil materinya di e-learning. Ini adalah Microsoft Word untuk mengelola dokumen panjang. Jadi ini materi ini sangat penting saya kira bagi teman-teman yang ingin melayout sebuah dokumen panjang, contoh pembuatan makalah, tugas akhir atau skripsi gitu ya. Ada apa saja gitu ya. Yang kita akan bahas utamanya ada di penggunaan style, kemudian daftar isi secara otomatis menggunakan tabel of content dan daftar pustaka. Kemudian saya juga akan tambahkan untuk pemanfaatan page and break dalam dokumen panjang. Jadi dalam pengelolaan dokumen panjang yang tadi saya sampaikan dalam pembuatan skripsi, makalah atau tugas akhir gitu ya, biasanya ada ketentuan-ketentuan yang kita harus gunakan. Salah satunya adalah penggunaan huruf, kemudian ukuran kertas, batas margin gitu ya, batas kiri, batas kanan, atas dan bawah gitu ya. Nah, kemudian kita akan bahas yang menarik adalah bagaimana kita menggunakan fasilitas Page and Break untuk penomoran halaman. Oke, jadi silakan nanti file latihan sudah saya upload di e-learning gitu ya. Jadi Anda bisa mengambil file yang kita gunakan untuk latihan. Jadi saya sudah punya ini ya, tugas makalah contoh. Nah, saya ada punya 6 halaman gitu ya. Ada daftar isi, kemudian ada bab 1, bab 2 dan bab 3 seperti itu. Kita akan bahas bagaimana kita melayout sebuah dokumen makalah tersebut ya. Jadi langkah awal yaitu kita membahas penomoran halaman. Saya akan bahas dengan penomoran halaman. Jadi Anda bisa klik kanan di sini untuk pembuatan nomor halaman, gitu ya, memastikan bahwasanya section dan page number-nya sudah aktif, gitu ya. Jadi nanti secara otomatis dia akan muncul di sini. Kita ada section, kemudian ada page 1 sampai dengan page 6. Informasi tersebut ada di pojok sebelah kiri. Nah, kenapa kita menggunakan section? Nah, nanti karena section ini kita erat kaitannya dengan penggunaan page and break, gitu ya. Oke, saya akan menggunakan nomor halaman, gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan nomor halaman bisa di insert, kemudian bisa menggunakan header atau footer, gitu ya. Jadi saya akan masukkan di sini footer, secara otomatis akan muncul. Saya akan besarkan, gitu ya, biar agak kelihatan, dan saya akan cetak hitam. Oke. Di penomoran halaman footer secara otomatis ketika kita insert footer, secara otomatis dia akan nomor 1 di paling atas gitu ya, halaman 1, nomor 2, 3 dan seterusnya. Nah, pada halaman cover secara umum tidak menggunakan nomor halaman gitu ya, tidak menggunakan nomor halaman. Jadi ketika kita mau hapus footer, double klik, saya hapus di halaman cover, secara otomatis di daftar isi halaman bab 1 dan seterusnya akan hilang gitu ya. Itu adalah ketika kita di footer masih menggunakan satu section yang sama. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita bisa menggunakan klik layout gitu ya. Pastikan saya akan memecah section gitu ya. Jadi section itu sama halnya seperti grup. Apa yang kita rubah dalam satu grup ya, dalam satu section, apa yang kita rubah semuanya halaman akan ikut berubah. Jadi ini kita masih pada section 1 semuanya. Kalau kita lihat di sini section 1 semuanya. Nah, bagaimana kita memecah gitu ya? Kita menggunakan page and break. Jadi nah di sini layout, break, next page. Kita lihat apa yang terjadi. Di halaman 2 kita sudah berubah menjadi section 2. Daftar isinya kita geser lagi. Saya delete gini ya supaya naik di halaman 2. Sekarang daftar isi ada di halaman 2, dia ada di section 2. Secara otomatis semuanya juga akan menjadi section 2. Gitu ya. Nah, apa yang kita perlukan berikutnya gitu ya? Kita akan memecah karena daftar isi ini saya gunakan juga untuk angka Romawi. Gitu ya. Jadi saya akan memiliki 3 section. Jadi section pertama untuk halaman cover, section kedua untuk daftar isi, dan section ketiga ada bab 1, bab 2 dan bab 3. Kenapa dalam section 3 sama? Karena pembuatan nomor halamannya semuanya akan urut secara berurutan, gitu ya. Oke. Saya akan pecah lagi. Saya enter dulu, kemudian ada di daftar isi, kemudian diklik break.
pilih next page. Nah, oke. Sekarang ada di section 3 halaman 3. Saya delete untuk menaikkan bab 1. Bab 1 ini ada di page 3 gitu ya kalau kita lihat. Bab 2 juga ada di page 4 section 3. Jadi sekarang saya sudah punya 3 section. Jadi section pertama untuk halaman cover, section kedua untuk daftar isi, dan section ketiga adalah bab 1, bab 2, dan bab 3. Ada di file saya gitu ya. Nah, oke. Terus bagaimana cara memecahnya? Jadi footer ini akan kita bisa setting ketika sectionnya berbeda, gitu ya. Ketika kita double klik, kita hapus. Nah, sectionnya sudah berbeda. Seharusnya karena sectionnya sudah berubah, secara otomatis ketika kita hapus, dia akan tidak di halaman 2 tidak berganti karena sectionnya section 2. Tapi karena link to previousnya masih aktif, sehingga ketika kita mengaktifkan footer walaupun dalam berbeda section yang berbeda, gitu ya, dia akan tetap terhapus. Jadi langkah keduanya setelah kita memecah section, kita harus aktif pada section 2, memastikan link to preview-nya di section 2 tidak terhubung ke section 1, ini posisinya mati. Jadi pastikan posisi kursornya jangan ada di section 1. Jadi posisi kursornya ada di section 2 setelah di break. Nah, link to prev akan nyala. Ya, kita akan matikan link to prev. Oke, jadi di sini sudah tidak ada lagi, kalau kita lihat di sini sudah tidak ada. Antara section 1 dengan section 2 sudah linknya sudah terputus. Sehingga apa? Ketika kita menghapus di section 1, page number-nya section 1, kita hapus, tidak akan berdampak kepada section lainnya. Tidak akan berhapus. Ini juga tidak akan terhapus. Terus bagaimana ketika di section 2 dan section 3? Saya lihat, section 3, kalau kita lihat di section 3, dia masih aktif. Jadi ketika kita hapus di sini, di section 2, secara otomatis section 3 akan terhapus. Caranya gimana? Kita akan putuskan lagi hubungan antara section 2 dengan section 3 di link to prev. Jadi aktif di section 3, kemudian kita klik link to prev-nya, kita matikan. Klik matikan. Sehingga ketika kita menghapus, contoh, tidak akan berdampak lagi di section 3. Namun, di daftar isi ini, saya Ctrl Z lagi, saya akan memformat di daftar isi ini menggunakan nomor angka Romawi. Jadi saya insert, kemudian di pilihan page number, saya pilih yang format, gitu ya. Nah, start at-nya dimulai dari angka Romawi. Ini angka Romawi 1. Diklik OK. Ketika saya merubah angka Romawi di section 2, tidak akan berdampak kepada section 1. Section 3, maaf. Nah, ini ya, saya blok lagi. Untuk yang di sini, saya masukkan, insert, page number-nya adalah nomor 1. Start at-nya adalah nomor, mulai dari angka 1. Oke. Jadi di sini, nah, ini 1, 2, dan 3. Oke, daftar pustaka ada di halaman 4. Oke, ini adalah pembuatan page and break dengan pemisahan nomor halaman. Oke, saya lanjutkan untuk pembahasan yang kedua, gitu ya. Saya agak zoom in saja, gitu ya. Sekarang nomornya sudah berbeda-beda. Sekarang kita menggunakan penggunaan style, gitu ya. Jadi penggunaan style, seperti apa penggunaan style? Jadi sebelum masuk di style, mungkin saya akan bahas tadi untuk layout, gitu ya. Layout untuk margin. Jadi Anda bisa atur margin di sini, orientation, gitu ya. Nah, karena dalam topik dokumen panjang ada layout kolom, gitu ya. Jadi saya akan contohkan sedikit tentang untuk layout kolom. Jadi di layout kolom ini kita bisa bagi menjadi 2. Ya, kita blok dulu contoh paragraf manajemen informasi sampai dengan dilaksanakan ini saya menjadi 2 layout seperti ini. Oke, kita juga bisa more kolom, ada berapa kolom yang kita akan buat, number of kolom, dan perataannya juga kita bisa atur. Oke, saya akan kembalikan ke satu kolom. Oke, itu adalah pembuatan kolom secara simple, jauh lebih mudah pembuatan kolom.
yang menarik adalah pembuatan style, karena style ini erat kaitannya dengan pembuatan daftar isi secara otomatis, gitu ya. Oke, saya lanjutkan, gitu ya. Di style, nah ini ya, kalau kita lihat di style ini ada heading 1, heading 2, heading 3, dan heading seterusnya, heading 4, gitu ya. Jadi saya akan memasukkan semua format ke dalam heading. Jadi karena dalam heading ini nanti kita akan membuat daftar isi secara otomatis, gitu ya. Nah, saya ada ketentuan, gitu ya. Saya sudah buat ketentuan di sini. Jadi ketentuannya ini, saya punya ketentuan nanti di heading 1, Times New Roman 16 bold center, heading 2 Times New Roman 14 multilist 1 dan seterusnya sampai dengan heading 4. Oke, cara pertama menggunakan style, gitu ya. Kita bisa blok dulu. Ini contoh saya mau bab 1 itu secara konsisten, gitu ya. Nah, bab subbab ini juga secara konsisten saya akan setting di situ. Nah, caranya adalah saya blok dulu di sini bab 1. Saya atur Times New Roman. Kemudian hurufnya tadi 16. Cetak tebal dan perataannya adalah perataan tengah. Oke. Saya enter, ya. Dari settingan ini, saya ingin settingan ini yang tadi Times New Roman 16 bold dan rata tengah itu saya masukkan ke dalam heading 1. Supaya settingan yang barusan kita buat, kita masukkan ke dalam heading 1. Caranya gimana? Anda klik kanan di sini. Update heading 1 to match selection. Artinya sekarang heading 1 itu mengikuti kriteria yang sudah kita buat. Times New Roman 16, cetak tebal, dan rata tengah. Saya klik di sini. Oke. Heading 1 sudah masuk. Kemudian untuk heading 2, style yang kedua, gitu ya. Nah, saya akan atur di sini. Ini juga sama di subbabnya. Saya Times New Roman, hurufnya berapa tadi? 14, gitu ya. Hurufnya 14, cetak tebal, dan saya masukkan ke multi level list. Klik di sini. Oke, multi level list level 1. Nomor 1. Nanti kalau ada level 2 ya 1 titik. Nah, 1, seperti itu. Oke. Saya masukkan style ini ke dalam heading 2. Klik kanan, heading 2. Update heading 2 to match selection. Artinya, heading 2 mengikuti aturan yang sudah kita buat, style yang kita buat. Klik update. Sorry. Klik kanan. Sorry. Klik kanan, update. Oke. Kita bisa modify. Tadi kurang cetak tebal, kita bisa modify, klik. Oke. Sekarang pengaturan yang ketiga di heading 3 yaitu pembuatan paragraf di heading 3. Oke. Jadi saya blok di sini. Oke. Saya first line indahnya di 1,5. Hurufnya Times New Roman 10 kalau nggak salah. Hurufnya adalah 12, gitu ya, hurufnya 12. Oke. Kemudian justify. Oke. Saya masukkan settingan ini tadi ke dalam heading 3. Saya klik kanan heading 3. Kemudian update heading 3 to match selection. Jadi memastikan masukkan settingan yang kita buat masuk ke dalam heading 3. Klik. Oke. Sekarang kita sudah punya 3 style. Nah, langkah berikutnya adalah kita memasukkan. Jadi paragraf ini masuk pada heading 3. Jadi secara otomatis yang settingannya tadi kita satu-satu, sekarang kita tempelkan dengan klik kiri, bukan klik kanan, tapi klik kiri. Klik kiri. Klik kiri. Jadi secara otomatis settingan tersebut akan mengikuti di heading 3. Oke. Kemudian untuk bab 2 masuk pada heading 1. Klik. Klik lagi. Jadi kalau diklik, klik lagi, dia secara otomatis mengikuti settingan yang ada. Kemudian tahapan MIP ini saya masukkan pada heading 2. Oke, karena ini sama, gitu ya. Saya masukkan di sini. Saya blok semuanya. Saya masukkan ke dalam heading 3. Dia otomatis sudah mengikuti aturan yang sama seperti yang di paragraf bab 1. Di bab 3, saya blok dulu.
Saya masukkan pada heading 1, diklik kiri lagi. Kemudian saya blok lagi, tipe strategi MIP, masuk pada heading 2. Nah, yang menarik adalah pilling. Pilling ini saya ingin ke 3.1 dan pilling di 3.2. Saya pancing dulu, gitu ya. Saya akan pancing di bab 1 dulu. Pilling di heading 2, gitu ya. Di heading 2 saya klik. Tapi secara otomatis saya akan tab supaya dia 3.1 dipilih. Ya. Dipilih 3.1. Kemudian, karena saya sudah merubah settingan numberingnya, saya masukkan ke dalam heading 4 settingan tersebut. Jadi di heading, tadi saya pancing dulu di heading 2, kemudian saya masukkan ke dalam heading 4. Klik kanan, update heading 4 to match selection. Klik. Oke. Jadi saya sekarang sudah punya 4 heading. Heading 2 dan heading 4, gitu ya, hampir sama. Heading 2 punya anak, gitu ya, ibaratnya heading 4, seperti itu. Multi levelnya adalah multi level 2. Kemudian saya blok di sini. Kita kembali lagi. Ini masuk di heading 3. Klik lagi. Kemudian untuk filling masuk di heading 4. Di double klik lagi. Diklik, klik, 2 kali klik. Kemudian ini kita masuk di heading 3. Oh, sorry. Ini juga belum saya blok, gitu ya. Saya masukkan di heading 3. Nah, ya. Oke, sampai di sini style kita sudah punya, gitu ya, udah selesai. Oke, maaf, kelewatan satu, daftar pustaka saya masukkan di heading 1. Oke. Nah, oke. Ini adalah penggunaan style, jadi secara konsisten semuanya sama, gitu ya. Jadi mulai dari bab 1 yang tadi hurufnya 16, gitu ya. Sama bab 2 juga sama, kita tinggal tempelkan, gitu ya. Anda yang harus hati-hati adalah di tipe strategi MIP ini ya, tadi dengan pilling. Jadi kita pancing dulu, kemudian masukkan pada sub multilist level 2, baru kita masukkan di heading 4. Oke. Tahapan berikutnya adalah kita membuat daftar isi secara otomatis. Gitu ya. Saya ke halaman daftar isi, saya enter di sini, kemudian membuat daftar isi secara otomatis. Masuk di klik reference, kemudian table of content, pilih yang custom. Oke. Ini adalah table of content, ada web preview. Jadi ada heading 1, heading 2, heading 3. Harusnya ada heading 4 kalau Anda mau taruh subbab. Kita bisa taruh di sini adalah level 4. Tapi sebenarnya saya tidak perlu heading 3 karena heading 3 itu adalah paragraf sebenarnya tadi. Kalau kita lihat adalah paragraf. Bagaimana kita melayout supaya yang muncul hanya heading 1, heading 2, dan heading 4. Gitu ya. Jadi saya bisa masuk di option. Saya heading 3-nya saya hapus levelnya. Heading 4 saya masukkan ke dalam level 3. Jadi level 1, level 2, dan level 3 di heading 4. Diklik OK. Ini akan muncul, gitu ya. Kemudian kita bisa pilih form template-nya apa. Secara formal ada form template dan formal sebenarnya yang banyak digunakan dalam pembuatan daftar isi, penulisan tugas akhir, dan makalah, gitu ya. Kemudian kita juga bisa batas staff feeder, garis bawah, minus, gitu ya, atau titik-titik. Saya menggunakan yang titik-titik. Kemudian ada web preview, secara otomatis nanti ada hyperlink yang akan terbuat oleh table of content. Saya klik OK. Nah, secara otomatis, ini adalah daftar isi secara otomatis akan terbuat, gitu ya. Nah, kita udah masuk, kita ratakan tengah, Ctrl E, gitu ya. Nah, secara otomatis ini adalah daftar isi yang kita sudah buat. Jadi kita bisa tahan kontrol karena ada hyperlink tadi. Saya mau ke bab 1, diklik. Nah, ini bab 1 nomor 1, secara otomatis kita akan saya masukkan. Oke, topik selanjutnya adalah bagaimana kita membuat daftar pustaka juga secara otomatis, gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan daftar pustaka, secara otomatis kita akan banyak citasi, gitu ya. Jadi kita membuat membuat referensinya dari mana saja, gitu ya. Itu adalah bagaimana kita sudah membahas penggunaan text and break, pemisahan nomor halaman, halaman cover, daftar isi, dan bab. Kemudian dilanjutkan dengan kolom. Jadi simple sepintas saya bahas kolom. Kemudian yang menarik adalah penggunaan style secara konsisten semua bab 1, bab 2, dan bab 3. Style ini
digunakan untuk membuat daftar isi secara otomatis karena erat kaitannya duanya. Nah, di pokok bahasan terakhir saya akan bahas untuk pembuatan daftar pustaka menggunakan citation gitu ya. Jadi kalau dalam penulisan entah Anda buat makalah, skripsi atau apa, Anda pasti akan merujuk pada entah buku, entah jurnal, entah internet, entah dari laporan yang mana. Nah, dari daftar citasi kita bisa memasukkan ke dalam insert citation gitu ya, satu persatu yang ada di MS Word. Saya akan contohkan gitu ya. Oke, di insert citation gitu ya, ada add new source. Diklik add new source. Dalam pembuatan makalah saya mendapatkan, saya mengambil dari buku gitu ya. Saya contoh di sini bukunya Kramer, ada contohnya di sini. Contoh saja. Entah nanti Anda ngambil bukunya dari mana gitu ya. Ini ya. Title-nya adalah How to Write Bibliographies gitu ya. Oke, tahun 2006, contoh di Chicago dan publishernya adalah Adventure Works Press. Oke, saya klik OK. Jadi akan muncul di sini, saya nggak apa-apa, saya akan hapus saja. Kemudian sudah akan muncul satu. Ini adalah daftar citasi kita. Kita buat lagi daftar citasi yang kedua. Ya, saya nggak ngambil dari buku, tapi saya ngambil dari jurnal, gitu ya. Contoh saya ngambilnya dari jurnal. Saya ngambil dari jurnal, contoh jurnalnya Romi Ilham, jadi ya. Kemudian Fuad dan Bisri. Ini ya contoh. Oke, title-nya adalah pengantar sistem informasi. Jadi judulnya adalah pengantar sistem informasi. Jurnal name-nya adalah GBAF. Kemudian tahun 2019 contoh. Nah, di jurnal itu ada di halaman berapa? Contoh ada di page 30 sampai dengan 42. Saya klik OK. Oke, akan masuk di sini, saya hapus saja. Kemudian citasi yang ketiga, saya ngambil dari internet contoh. Saya mengambil dari website. Gitu ya, saya ambil dari website. Jadi contohnya Haryadi Utanto. Nama ininya adalah aplikasi komputer, gitu ya. Nah, sama ini saya buat sama aplikasi komputer. Tahunnya adalah tahun 2020, bulan Januari. Ini kapan Anda mengakses biasanya gitu ya. Tanggal berapa? Tanggal 20 gitu ya. Nah, ini http Haryadi, websitenya apa yang Anda akses gitu ya. Jadi biasanya ada kapan Anda mengakses bukunya gitu ya. Alamat websitenya, diklik OK. Oke, akan muncul di sini. Oke, kemudian sekarang kita masukkan citasi-citasi yang kita buat gitu ya. Contoh tulisan ini saya mensitasi dari, saya masukkan di sini. Saya mensitasi dari tulisannya Pak Romi. Saya klik di sini. Klik. Otomatis sebentar. Ini ya, saya mengambil dari tulisannya Pak Romi. Gitu ya. Nah, kemudian yang ini, jadi contoh di sini saya mengambil tulisannya dari Pak Kramer. Gitu ya. Nah, ini Kramer akan masuk di sini. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini ya, menurut. Nah, ini saya hapus saja menurutnya. Menurut ini saya ambil dari tulisannya Haryadi Utanto. Klik. Oke. Dan seterusnya jika ada mau tambahan lagi, jadi yang di sini saya tambahkan lagi, ini ada tulisan dari Pak Romi, gitu ya, spasi. Nah ini citasi dari tulisan ini saya masukkan saja Kramer. Mungkin di sini juga ada tulisannya dari Haryadi. Oke. Setelah kita mengambil citasi, kita tempelkan. Kemudian kita membuat daftar pustaka secara otomatis. Ada di bibliografi. Jadi
Dan nanti Anda perhatikan style yang digunakan dalam daftar pustaka apa yang ditentukan. Jadi ada APA, dan kemudian ada Harvard, dan lain sebagainya. Saya akan contohkan menggunakan APA, apa, gitu ya. Kemudian diklik bibliografi, saya masukkan di sini, bisa dipilih, gitu ya. Klik, secara otomatis, saya hapus saja, daftar pustaka atau daftar citasi secara otomatis akan muncul yang ada di sini. Oke, jadi Anda bisa buat daftar pustaka secara otomatis. Jadi walaupun di sini ada citasinya ada 5, tapi ketika yang Anda tempelkan di sini, Anda mensitasinya cuma ada 3 saja yang dari situ, secara otomatis 3 ini yang akan muncul, bukan 5, walaupun di sini ada 5. Seperti itu. Oke, itu adalah daftar pustaka yang kita buat secara otomatis, gitu ya. Kemudian daftar pustaka juga sudah masuk di sini. Anda bisa lihat daftar pustaka juga sudah masuk. Oke, mungkin saya ada tambahan sedikit, jadi kelewatan, gitu ya. Jadi bagaimana kalau ini berubah? Ada perubahan di daftar style tadi. Contoh, saya menggunakan angka Romawi, ada perubahan nomor halamannya, daftar kontennya, Romawi 2, kemudian ada di Romawi 3. Bagaimana caranya, gitu ya? Secara otomatis, kita harus ganti satu-satu di sini, di daftar isi. Caranya Anda bisa blok, nggak perlu diganti. Kita bisa klik kanan, update field, ya. Anda bisa perhatikan di sini, ini yang masih menggunakan angka. Saya pilih yang entire tabel, diklik OK, secara otomatis bab 1, bab 2, bab 3 secara otomatis juga akan terupdate. Seperti itu. Oke. Jadi nggak perlu ganti satu-satu. Itu kalau kontennya yang berubah. Gimana kalau nomor halaman yang berubah? Jadi saya contoh, Ctrl Enter untuk bab 2, Ctrl Enter, ya. Nah, di Ctrl Enter ini, nah secara otomatis bab 2 itu ada di halaman 3 dan bab 3 ada di halaman 4, daftar pustaka di halaman 5. Gimana untuk daftar isi, gitu ya? Di daftar isi belum berubah, gitu ya. Jadi saya blok lagi. Kemudian klik kanan, pilih update field, pilih update entire tabel, diklik OK. Nomor halamannya secara otomatis akan terupdate. Itu adalah ketika kita ada melakukan perubahan pada isian konten, baik nomor halaman maupun di konten pengetikan kita. Secara otomatis di daftar isi kita tinggal klik kanan update field, secara otomatis, ya. Nah, oke. Jadi itu adalah topik kita pada dokumen panjang, gitu ya. Jadi di dokumen panjang kita bisa bahas atau kita bisa masukkan penomoran halaman secara otomatis di daftar isi. Oke, baik, demikian topik kita hari ini. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.